Halo guys, di video kali ini aku mau buat paranormal experience. Seperti yang udah banyak kalian tahu, aku tuh orangnya penakut. Jadi untuk bikin video ini itu aku rada susah gitu. Ini udah video keempat yang aku buat, dan mudah-mudahan ini yang jadi, karena video-video sebelumnya baru setengah cerita aku udah kelar karena aku ketakutan sendiri. Ketakutan aku itu dikarenakan aku sering menemukan hal-hal serem atau hal-hal mistis di lingkungan aku, jadinya membuat aku takut. Nah, salah satunya yang akan aku ceritain sekarang. Jadi cerita ini bermula dari 4 tahun yang lalu. Jadi waktu itu aku tinggal di sebuah rumah di daerah Tangerang, lebih tepatnya itu di daerah Karangtengah. Aku pindah ke rumah itu dan pada awalnya semua terlihat normal, semua terlihat biasa aja. Lingkungan di rumah aku itu cukup bagus, walaupun emang tetangga-tetangganya itu lumayan nggak begitu bersosialisasi, cuman ya masih enak-enak aja gitu, masih rukun-rukun aja. Nah, sebelum kejadian ini sekitar 6 tahun atau 7 tahun yang lalu itu bapak aku kena serangan jantung, kena penyakit serangan jantung. Nah, jadi jantungnya itu lumayan rada lemah. Setelah berobat, setelah operasi segala macam, akhirnya bapakku sembuh. Nggak 100% sembuh, tapi dia udah beraktivitas secara normal. Setelah operasi itu keadaannya baik-baik aja, nggak pernah kambuh jantungnya, kuat, sehat, fit gitu. Nah, setelah aku pindah ke rumah ini, ke rumah yang di Karangtengah ini, keadaan bapak aku itu lumayan turun, lumayan drastis turun tuh, kayak dia udah nggak fit lagi, kerja sedikit aja tuh kayak gampang banget capek. Padahal makannya ya nggak begitu beda jauh sama sebelum-sebelumnya, masih biasa aja. Akhirnya bapakku check up ke dokter secara rutin. Ternyata emang keadaan jantungnya lumayan lemah. Nah, di saat keadaan jantungnya lumayan lemah itu, anehnya bapak aku itu jadi kamarnya bapak dan ibu aku itu kamar mandinya di dalam. Nah, bapak aku tuh setiap sehabis maghrib itu mencium bau busuk dari daerah kamar mandi. Tapi anehnya ibu aku tuh nggak ngerasa bau sama sekali. Yang tidur bareng bapak aku itu, ibu aku sama sekali nggak cium bau busuk-busuk yang bapak aku eluhkan gitu. Dia nggak cium sama sekali. Tapi bapakku tuh selalu ngeluhnya nggak bisa tidur karena nyium bau busuk. Kita cari tahu, kita beres-beresin tuh kamar mandi, nggak ada satupun bangke binatang atau bangke lain di rumah aku itu, di kamar, apalagi di kamar mandi itu ya, nggak ada. Dan akhirnya bapakku kan karena cium bau bangke itu jadi nggak bisa tidur. Akhirnya keadaannya makin melemah, terus sampai benar-benar lemah banget, sampai payah banget, sampai akhirnya bapakku dirawat di rumah sakit. Setelah dirawat di rumah sakit, ibu aku kan sibuk untuk ngurusin bapakku yang di rumah sakit. Jadi di rumah itu keadaannya sepi, cuman ada aku pulang sekolah, ada adik aku kalau udah pulang sekolah, kakak-kakakku kerja seperti biasa, dan paling ada mbak yang ngebantu untuk ngebersihin rumah. Pada saat itu karena ibu aku sibuk di rumah sakit, jadi adik aku kan waktu itu masih kecil, kayak kelas 3 atau kelas 2 SD gitu, aku rada lupa. Jadi dia itu masih tergantung banget sama ibu. Jadi dia itu setiap pulang sekolah pasti diantar sama ojek langganannya itu untuk rumah sakit, untuk nunggu bapak aku bareng ibu aku. Jadi kalau aku pulang sekolah, aku cuma berdua sama mbak. Nah, singkat cerita, jadi setelah bapak aku beberapa hari di rumah sakit, ibu pulang untuk ambil baju, bersih-bersih, dan tidur sebentar. Setelah itu balik lagi ke rumah sakit besok paginya. Nah, pas pagi-pagi ibu aku keadaannya lumayan panik, cerita ke kakak aku, tapi aku nggak dengar waktu itu, aku udah berangkat sekolah. Jadi aku nggak dengar cerita langsungnya pas ibu aku cerita. Ceritanya itu gini, ibu aku cerita ke kakakku, bilang gini, "Dek, semalam kamu pulang jam berapa?" Bilang ke kakak aku yang cowok. "Aku pulang jam 10 malam bu," gitu. "Oh, Putri pulang jam berapa?" Kakakku yang cewek. Mbak Putri pulangnya itu jam 7, udah pulang sampai rumah katanya gitu kan. "Oh gitu, soalnya semalam ibu pas lagi tidur
jam 2 malam itu kebangun karena ada yang ketok-ketok. Katanya ada yang ketok-ketok pintu kamar ibu. Terus pas ibu buka, pas ibu tanya kenapa, itu tuh nggak ada orang, kata ibu gitu. Terus habis itu kakak sama ibu aku heran dong, kok ada yang ketok-ketok, sedangkan kakak aku yang cowok pulang jam 10 dan dia langsung tidur. Kakak aku jam 7 udah pulang dan udah tidur juga, dan aku juga udah tidur tentunya. Terus habis itu setelah ibu aku ngebuka pintu dan ngelihat ada siapa, ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus ibu aku berpikiran kayak mungkin tadi cuman mimpi atau gimana gitu, jadi dia balik lagi buat tidur. Nah, selang beberapa menit, belum sampai terlelap tidurnya gitu, udah ada yang ketok-ketok lagi, dan ini ketok-ketoknya kenceng banget gitu, ketok-ketoknya kayak gitu. Terus habis itu ibu aku keluar lagi kan. Setelah keluar lagi itu nggak ada orang sama sekali lagi, sedangkan itu kayak merinding lagi. Itu seakan-akan itu kayak jam 2 lewat, berarti kan setelah beberapa menit ibu aku keluar buka pintu gitu. Terus setelah itu ibu aku tidur lagi karena dia nggak ngelihat ada siapa-siapa, dia nggak mau mikirin, dia tidur lagi. Terus setelah cerita itu berlalu beberapa minggu kemudian, aku lagi tidur sendirian di kamar. Jadi aku tuh biasanya di kamar tidur bertiga karena kasur aku kan tingkat 3 gitu. Jadi adik aku paling atas, kakak aku yang perempuan, terus yang paling bawah aku, biasanya kayak gitu. Nah, ini pada malam itu aku di kamar cuma sendiri karena adik aku yang paling kecil itu lagi tidur di rumah sakit bareng ibu aku dan untuk jagain bapak aku. Terus habis itu kakak aku yang perempuan lagi ada seminar di Bali, dan kakak aku yang cowok itu kan beda kamar, jadinya dia nggak satu kamar sama aku. Aku tidur sendiri. Aku tidur di bagian tengah. Nah, jadi di kamar aku itu, di sini tempat tidur, di sini jendela luar, dan di jendela luarnya itu ada pohon mangga yang lumayan besar. Terus habis itu di sininya pintu gitu. Nah, aku lagi tidur, keadaannya itu jendelanya itu kayak ketutup, tapi cuman di bagian sisi yang satunya. Jadi yang satunya lagi sebelah sini hordengnya nggak ketutup gitu, masih diikat gitu. Aku lagi tidur itu keadaannya bener-bener tengah malam. Aku lagi tidur, terus habis itu aku kebangun. Setelah aku kebangun, aku nggak tahu kenapa, padahal aku tuh kalau tidur nggak pernah kebangun, jarang banget kebangun, karena aku kalau tidur tuh tidur lelap banget, bener-bener lelap sampai nggak pernah mimpi. Bangun udah pagi. Nah, ini anehnya aku kebangun gitu, aku nggak tahu jam berapa karena di kamar aku nggak ada jam dinding, jadi aku nggak bisa ngeliat itu jam berapa. Yang aku tahu pastinya itu tengah malam banget karena keadaannya aku lagi tidur nyenyak dan belum azan subuh, jadi aku tahu itu belum pagi. Nah, terus habis itu setelah aku kebangun, aku langsung matanya ke arah jendela. Aku nggak tahu kenapa, katanya kalau kayak gitu kan ada yang lagi ngeliatin, jadi kita sadar ada yang ngeliatin, jadi pas tidur tuh kebangun. Aku nggak tahu deh itu. Nah, setelah aku lihat ke arah jendela, terus aku kayak kok tumben banget nih kebangun. Coba untuk tidur lagi. Setelah itu aku coba untuk tidur lagi. Abis itu beberapa detik kemudian ada bunyi orang ngetok jendela aku. Jendela aku kan jendela kan pasti dari kaca kan, jadi kalau ada yang ngetok tuh kedengeran banget. Serem banget lagi. Setelah aku mencoba untuk tidur, terus ada yang ngetok gitu. Ngetoknya itu kedengeran banget kayak orang lari tapi sambil ngetok. Jadi gitu. Itu jelas banget, sampai detik ini aku masih inget banget suaranya. Itu ngetok bukan buah mangga yang jatuh atau batu atau apa. Aku yakin 1000% itu adalah orang yang ngetok. Aku nggak tahu orang, nggak tahu apa, tapi itu bunyinya ngetok. Setelah itu aku panik dong, aku nggak bisa tidur sampai pagi. Setelah pagi aku cerita ke kakak aku, ternyata kakak aku ceritain yang ibu aku cerita waktu itu, yang ada yang ngetok juga. Terus aku panik dong di situ, kayak pokoknya aku nggak mau tidur sendirian lagi. Pokoknya kalau Mbak Putri nginep, Alika nginep, aku maunya tidur sama Mas Danu. Aku nggak mau tidur sendirian karena aku takut kan. Nah, setelah beberapa saat bapak aku pulang lagi ke rumah, udah sehat lagi. Ibu aku juga pulang, adik aku juga pulang, sekolah, kerja seperti biasa.
Itu keadaannya kayak udah lama gitu, udah sekitar 2 bulan dari kejadian yang tadi aku lagi tidur diketok gitu kan. Terus cerita selanjutnya, aku baru pulang dari sekolah. Jadi aku tuh keadaannya baru kelas 3 SMA awal. Jadi di situ masih banyak kegiatan-kegiatan gitu. Aku baru pulang ekskul, jadinya itu keadaannya maghrib aku baru pulang, terus aku mandi. Nah, maghrib itu belum ada orang di rumah, cuman ada mbak aku, dan mbak aku kan seperti yang tadi aku udah bilang, ngerjain pekerjaannya, makan terus tidur, jadi dia banyak tidur gitu. Terus setelah aku mandi, itu keadaannya maghrib, lagi azan, aku mandi. Setelah azan berhenti, aku mandinya di kamar ibu aku, karena aku lebih suka aja gitu mandi di kamar ibu aku, karena perintilan-perintilannya lebih banyak lah gitu. Aku bisa skrapan, bisa apa-apa gitu. Setelah aku lagi mandi, itu maghrib dan mbak aku lihat lagi tidur, karena sebelumnya itu aku nanya dia mau makan apa, kan aku mau beli makan gitu. Aku ingat banget dia lagi tidur, jadinya aku nggak beli makan. Aku mandi dulu baru aku nanti mau beli makan gitu. Aku mandi, terus abis itu ada yang ngetok pintu kamar mandinya. Ada yang ngetok kan gitu. Oh enggak, ngetoknya tuh 3 kali gitu. Setelah itu aku buka dong, kenapa mbak? Aku bilang gitu kan, dikirain mbak aku bangun, karena dia sadar tadi aku bangunin tapi dia belum bangun. Terus habis itu aku buka, loh nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang satupun. Mbak aku juga nggak ada gitu kan di kamar ibu aku, dia nggak masuk kamar ibu aku. Setelah itu ya udahlah, aku balik mandi. Di pikiran aku kayak, oh mungkin tadi ada kucing lewat di atap rumah, cuman emang kedengarannya kayak ngetok kali gitu. Terus aku lanjut mandi. Setelah aku selesai mandi, aku lagi pakai baju tuh. Terus habis itu ada lagi yang ngetok pintu kamar, tapi yang di luar, bukan pintu kamar mandi. Jadi pintu luar kamar ibu aku tuh ada yang ngetok 3 kali lagi gitu. Setelah itu aku keluar kamar ibu dan gak ada siapa-siapa. Aku lihat mbak aku lagi di luar, lagi ngobrol sama temennya. Dan terus tadi yang ngetok tuh siapa? Bener-bener gak ada orang. Aku tuh di situ cuma berdua sama mbak, dan mbaknya lagi di luar. Pintu luar sama pintu kamar ibu aku itu lumayan jauh. Jadi kalau misalnya dia mau ngerjain aku dan dia lari-lari, itu kayaknya nggak akan mungkin bisa terjadi, karena pasti udah kegap sama aku, karena itu jaraknya rada jauh. Dan aku ada yang ngetok kayak gitu, aku langsung keluar, langsung pastiin itu siapa. Tapi nggak ada orang sama sekali, aku nggak tahu itu siapa. Nah, setelah itu kita diskusi keluarga gitu, kita ngobrol. Jadi keluarga aku tuh punya tradisi kalau malam-malam tuh suka, kalau ada waktu luang gitu, kayak biasanya sih hari Sabtu atau hari Minggu gitu, suka ngumpul di kamar ibu, terus cerita-cerita bareng gitu. Apa yang pengen diceritain, kita ceritain, cerita lucu, cerita apa gitu. Nah di situ aku cerita kalau aku pernah kayak digangguin 2 kali. Aku nggak tahu itu apa, tapi kok digangguinnya tuh jelas banget gitu. Aku nggak pernah dikasih lihat bentuknya itu apa gitu. Terus ibu aku cerita, ibu juga pernah kayak gitu, bla 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 bla. Nah terus bapak aku bilang, bapak juga ini sakit nih pasti gara-gara nyium bau busuk ini tuh. Bapak tuh nggak bisa tidur, jadinya jantungnya lemah lagi, kata bapak gitu kan. Terus setelah itu kita secara berembuk gitu, mikir-mikir, ya udahlah pindah rumah aja, biar bener-bener tenang gitu. Jangan sampai bapakku nanti sakit lagi gitu kan, kasihan. Apalagi aku juga nanti keganggu sekolahnya atau apa, karena selalu berpikiran itu apa, nggak berani tidur sendiri segala macem. Akhirnya kita pindah rumah. Nah setelah pindah rumah itu sekitar setahun pindah rumah, tapi adik aku sekolahnya masih di sekolah yang sama di Karangtengah itu. Jadi ibu aku terus ojek langganan segala macam itu masih sering berkeliaran di daerah Karangtengah. Masih suka, ibu aku kalau nganterin adik aku sekolah itu masih sering ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu daerah Karangtengah itu kan. Setelah berlama-lamanya, setelah 1 tahun itu, ibu aku waktu itu habis nganterin adik aku sekolah, terus habis itu pulang dengan keadaan tergesa-gesa. Terus habis itu ibu aku cerita dong, aku nanya sebelumnya, ibu kenapa sih kok ini banget sih, apa
ngos-ngosan banget gitu, kayak buru-buru. Enggak, ibu mau cerita, kata dia gitu. Kenapa? Iya, jadi ibu tadi kan ngobrol sama tukang jamu di daerah Karangtengah, di daerah sekolahnya Alika. Terus ibu cerita-cerita gitu. Terus dia bilang gini, ibu yang waktu tinggal di rumah nomor itu kan gitu. Iya, saya tinggal di situ. Terus sekarang pindah bu, gitu kan. Iya, saya pindah rumah, bla bla bla. Soalnya kayaknya rumahnya ada kurang bersahabat gitu bu, bla 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 gitu. Terus ternyata ibu-ibu tukang jamu itu ngomong gini, sebenarnya saya udah mau ngasih tahu lama sih bu ke ibu, saya kasihan, cuman takutnya saya ada kesalahan, saya salah cerita ke ibu, jadinya saya nggak cerita waktu itu, jadi saya ceritanya sekarang aja lah, mumpung ibu juga udah nggak tinggal di rumah itu gitu. Terus sebenarnya rumah itu tuh sekitar 10 tahun yang lalu ada yang bunuh diri bu di situ. Jadi di dekat dapur itu, otomatis dapur itu belakangnya kamar ibu aku. Jadi di sini kamar ibu aku, di sini meja makan, terus di sini dapur. Nah ini kamar ibu aku gitu kan. Terus habis itu di dapur itu waktu itu 10 tahun yang lalu itu ada yang bunuh diri, ada yang gantung diri. Pembantu dari rumah yang dulu. Jadi pembantunya itu cowok. Terus habis itu kayak aku lupa ceritanya, dia itu putus cinta atau majikannya galak gitu, terus dia bunuh diri, cowok. Nah terus habis itu ibu aku bilang dong, lah pantes rumahnya tuh kayak hawanya panas. Terus habis itu bapak bilang bau bangke. Terus habis itu juga anak saya digangguin. Ternyata tuh itu rumah bekas orang bunuh diri, dan mungkin arwahnya masih di situ atau gimana, aku nggak tahu. Pokoknya itu rumah ternyata bekas orang bunuh diri, dan itu udah 10 tahun yang lalu. 10 tahun itu kan nggak begitu lama gitu loh, kayak 10 tahun gitu. Aku tuh kalau ingat tuh masih, aduh gila, kalau aku tahu 10 tahun yang lalu itu bekas orang bunuh diri gitu, aduh gila, aku bisa beneran gila kali. Wah parah. Dan untungnya waktu itu kita sekeluarga memutuskan untuk pindah rumah. Jadi alhamdulillahnya, mudah-mudahannya kita udah gak pernah diganggu sama yang di rumah dulu, gak ngikut atau gak ngeganggu lagi. Mudah-mudahan, aku mohon dia gak ngikut dan gak ngeganggu lagi. Ya gitulah pengalaman horor aku, paranormal experience aku salah satunya. Kalau kalian suka sama video ini atau kalian pengen dengar cerita-cerita aku selanjutnya, cerita horor aku selanjutnya, kalian bisa komen di bawah supaya aku bisa tahu dan aku bisa bikin video selanjutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini. Terus habis itu kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!